Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kakak asisten laboratorium kami. Hari ini kami ingin mempresentasikan, kami berasal dari kelompok 7, akan menjelaskan secara singkat proyek website kami. Jadi sebagai proyek akhir, kami membuat website yang membantu mempermudah pengguna untuk melakukan top up sebuah game dengan nama Zero to Hero Top Up. Nah, tujuan kami untuk memilih proyek ini adalah untuk mempermudah pengguna dan melakukan top up dengan berbagai metode pembayaran. Website kami juga memiliki beberapa fitur tambahan yang nantinya akan kami jelaskan lebih detail. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sign in HTML. Pertama, di sign in HTML itu ada canvas. Di dalam canvas itu yang akan memuat heading, logo, dan juga username dan juga input tag yang akan kita buat. Nah, setelah canvas itu tadi yang berbentuk rounded, akan ada yang namanya logo. Logo ini menunjukkan suatu company atau suatu web tertentu. Lalu di bawahnya ada H5 atau heading yang berjudul dengan sign in. Setelah itu ada div class, yaitu label dari nama username dan juga input username agar kita bisa mengetik username yang kita pilih. Sama halnya dengan username, ada juga email dan juga ada password. Kita menginput password agar bisa mengetik dan sama juga dengan email. Nah, di sign ini ada dua button, yaitu button untuk daftar dan juga button untuk kembali. Mari kita jalankan. Nah, seperti ini. Di sini itu ada kanvasnya yang warna putih yang rounded. Terus di sini ada logonya, ada headingnya sign in, terus juga ada username-nya dan kita mengisi nama username-nya. Nah, ini sebagai contoh aku bikin namanya Audrey Geprek, terus emailnya juga aku bikin, terus aku passwordnya bikin sesuai dengan keinginan aku, lalu aku klik button daftar sehingga muncul notifikasi bahwa sign in itu berhasil dan diarahkan langsung ke webnya ketika kita mengklik tombol OK. Lalu ke login HTML sebenarnya cara khasnya sama, tapi ini adalah yang udah punya akun, jadi kita akan buat kanvas seperti tadi, lalu logo, terus heading juga berjudul login, lalu label username dan input username agar bisa diketik, lalu juga menginput password dan juga dua button yaitu login dan juga kembali. Sekarang mari coba kita jalankan, run. Di sini ada login, sama seperti tadi ada kanvas, ada logonya juga, terus ada tulisan login. Di belakang ada background, terus di sini ada username. Nah, di sini saya menggunakan nama yang sama dengan yang tadi, Audrey Gapre, lalu passwordnya aku isi sendiri sesuai dengan keinginan hati. Setelah itu aku tekan tombol masuk dan dapatlah notifikasi kalau aku bisa masuk dan aku klik OK. Nah, di sini itu ada navigasi bar. Seperti namanya, navigasi itu adalah untuk menunjukkan arah. Seperti home. Nah, dia menunjukkan home itu adalah halaman dasarnya. Lalu di sini ada news, menunjukkan berita, informasi. Lalu kita ke kontak, nanti bakal dikasih ke nomor WA integrasi habis formulir, lalu ke kalkulator. Nah, ini adalah gunanya navigasi bar, yaitu untuk mempermudah pengguna untuk pergi kemana saja hanya dengan menggunakan satu klik saja. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya menjelaskan di bagian login, sign in, dan logout. Jadi pertama saya akan menjelaskan di bagian navigation bar. Di navigation bar kami ini pertama berisi home yang akan menavigasikan kita ke homepage atau halaman utama dari website kami. Selanjutnya di sini ada bagian news. Bagian news akan menavigasikan kita ke bagian news, update, and promotion yang dimana akan berisi berita, update dari website kami dan promosi dari website kami. Di bagian news akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya Azri. Selanjutnya di sini ada navigasi dari kontak. Kontak ini akan menavigasikan kita ke footer dari website kami yang di dalam footer ini terdapat
sosial media dari website kami. Dan yang terakhir ini ada kalkulator. Kalkulator ini kami menggunakan tipe navigasi drop-down yang di dalamnya terdapat 3 kalkulator, yaitu kalkulator win rate, kalkulator magic wheel, dan yang terakhir kalkulator zodiac. Di bagian kalkulator nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian homepage pertama itu ada search bar. Kode untuk search bar kami menggunakan kode sederhana yang juga terhubung dengan script JavaScript, yang dimana search bar ini digunakan untuk mencari game yang sesuai dengan yang kita input. Jadi kita input teks di dalam search input ini, kemudian program akan mencocokkan teks yang kita input ini dengan game title yang tersedia. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya simple sebenarnya. Ketika tombol search ditekan, maka program akan mengambil teks yang berada di search input, lalu kemudian memasukkannya ke dalam search query. Lalu program akan mencocokkan semua elemen, apakah elemen tersebut cocok dengan nama game yang ada. Jika nama game yang ada itu cocok dengan search query yang tadi, maka game tersebut akan ditampilkan. Jika search query tadi tidak cocok dengan nama game yang ada, maka game itu akan disembunyikan dengan display none. Selanjutnya di sini ada carousel. Carousel ini kami buat otomatis bergerak, di mana kami mengaturnya juga dengan script JavaScript, di mana script JavaScript ini akan memonitor perubahan dari slide yang kami masukkan. Lalu selanjutnya di sini ada icon game, di mana icon game ini sudah kami hubungkan masing-masing ke halaman form top up-nya masing-masing dengan href. Untuk contoh kita akan mengambil salah satu dari game yang tersedia, di mana di form top up ini pengguna diminta untuk menginput ID, lalu server, lalu pengguna diminta untuk memilih nominal yang diinginkan, serta jumlah pembelian. Maka total harga nanti akan ditampilkan di sini. Juga pengguna diminta untuk memilih metode pembayaran apa yang akan digunakan. Di sini juga tersedia kode voucher, detail kontak, dan deskripsi pesanan. Di sini kita akan mencontohkan untuk pembelian atau top up sebuah game. Di sini kita akan memilih nominal salah satu, jumlah pembelian, dan metode pembayaran. Di sini juga diminta untuk deskripsi pesanan. Kita buat contoh. Lalu ketika pengguna mengeklik pesan sekarang, maka akan langsung ke direct ke WA atau WhatsApp. Nah, jadi
pesanan yang tadi kita input di form top up akan secara otomatis masuk ke pesan WhatsApp. Bagaimana cara kerjanya? Saya akan menjelaskan secara sederhana. Di sini kami menggunakan script JavaScript, di mana mm, ketika form ini sudah dimuat, maka program akan mengambil beberapa elemen dari HTML form top up. Di sini contohnya kita mengambil quantity, total, dan nominal, yang nantinya untuk update total, quantity ini akan dikalikan dengan harga, yang akan menghasilkan total dari harga. Selanjutnya di sini juga ada fungsi dari increase dan decrease, yang dimana increases ini akan untuk menambah quantity, dan decreases ini akan mengurangkan quantity atau jumlah. Selanjutnya ini ada fungsi JavaScript untuk pesan WhatsApp yang tadi. Program akan mengambil beberapa input dari HTML dan akan meneruskannya ke WhatsApp. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lagi dari navbar di aplikasi web ini, yaitu bagian kalkulator. Di kalkulator ini dia ada kalkulator win rate, kalkulator magic wheel, dan juga zodiac. Yang pertama, di kalkulator win rate ini dia gunanya untuk menghitung win rate yang akan dicapai oleh playernya itu. Misalnya kan pertandingan dia 380 dengan win rate 75. Nah, terus dia ingin win rate-nya itu jadi 90%, maka dia akan mengkalkulasikan dengan membunuhkan 570% lagi untuk win rate 90%. Dengan kodenya itu dia seperti ini. Ini untuk HTML-nya, dengan JS-nya seperti ini. Dia akan mengkalkulasikan di sini untuk win rate tadi. Di sini jika lebih kecil dari atau sama dengan 0, dia akan menampilkan win rate-nya itu sudah memenuhi. Kalau enggak, dia akan membutuhkan berapa, yang ditampilkan seperti ini juga. Lalu selanjutnya di magic calculator magic wheel, ya ini akan sebenarnya sama juga dia, cuman dia di sini kami menggunakan slider. Jadi misalnya magic core saya sudah ada 29, jadi kalau saya ingin mendapatkan satu skin legend, saya membutuhkannya 9.240 diamond lagi. Nah, ini dia untuk kalkulatornya seperti ini. Nah, ini dia. Karena harga diamondnya itu satu kali spin 20 diamond, maka dari remaining power tadi akan dikalikan 20
untuk menjadi total diamond yang ditampilkan. Lalu selanjutnya di zodiak, sebenarnya zodiak itu logikanya sama saja, bedanya di sini menggunakan star power. Kalau yang sebelumnya kan dia namanya kami buat magic core. Untuk logikanya itu dia sama saja. Nah, tuh. Berikutnya saya akan menjelaskan di bagian news. Di news ini, di sini kami membuat awalnya ada 3 tampilan untuk ditampilkan saja di bagian awal di sini. Di homepage sini saya membuat ada 3 card untuk menampilkan tampilan beritanya saja di depan. Ada 3. Lalu jika ingin melihat selengkapnya, tombol ini bisa ditekan. Nah, lihat selengkapnya, lalu akan muncul berita-berita yang lain. Nah, untuk newsnya ini dia. Ada 6, saya membuat ada 6 card, 6 berita di situ. Lalu jika beritanya dibuka, dia akan menampilkan full beritanya seperti ini. Dengan saya menyambungkannya dengan file baru untuk full newsnya di sini dengan ini. Ini dia. Di sini sih saya membuatnya untuk isi beritanya itu menggunakan JS. Jadi dia ID di sini kan ID 1, di newsnya itu akan news mana dia? News sama dengan 1, di JS-nya dipanggil dengan seperti ini, dia akan menampilkan beritanya di sini. Untuk berita-berita lainnya juga sama seperti itu. Nih. Di sini saya juga membuat tombol untuk kembali dengan 2 ini. Tombol kembali, bisa kembali ke home, bisa juga kembali ke berita selengkapnya. Ya, kira-kira penjelasan saya seperti itu. Terima kasih. Oke, demikianlah presentasi kami. Maaf jika kami mengucapkan suatu kesalahan atau yang tidak mengenakan hati, karena kami masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih.